Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap majelis ilmu yang kita ikuti itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu dimudahkan untuk memperbanyak amal saleh. Salah satunya adalah duduk di majelis ilmu. Salawat salam kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin merindukan dan semakin mencintainya. Ketika kita merindukan beliau, maka itu bagian dari bukti cinta kita kepada beliau. Tapi tidak cukup dengan ucapan lisan. Cinta kepada Nabi mesti dibuktikan dengan sejauh mana kita mengerti dan memahami sunnah yang beliau ajarkan. Tidak pula hanya sekedar menjadi ilmu. Karena kalau seandainya ilmu tidak ada penerapannya, maka tidak pula berarti. Maka ilmu mesti diikutkan dengan amal. Pujian-pujian Allah terhadap ahlul ilmi itu sesungguhnya adalah ahlul ilmi yang amil, yang mengamalkan. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Bedanya di mana? Bedanya di pengamalan. Andaikan yang berilmu itu tidak mengamalkan, berarti dia sama dengan yang tidak berilmu. Ketika dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilm, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Yang diangkat derajat ini, yang diberikan ilmu itu siapa maksudnya? Yang mengamalkan. Oleh karena itu, ketika kita memahami sunnah-sunnah Rasul kita, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Subulus Salam, syarah dari salah satu dari syarah kitab Bulughul Maram. Kita berada pada bab adab qada'il hajah. Adab bagaimana kita qada hajat. Dulu sudah kita berikan penjelasannya. Salah satu dari bentuk kesempurnaan Islam itu ketika dia memberikan panduan tentang hal-hal yang termasuk privasi. Jadi jangankan masalah iman yang begitu besar, masalah-masalah privasi dalam kehidupan kita. Itu qada hajat kan malah urusan pribadi. Kita berada di kamar kecil sendiri,
tapi ada panduan agama. Yang kalau seandainya panduan itu kita ikuti, itulah bentuk ketaatan kita. Disitulah salah satu dari cara untuk mendulang pahala dan kebaikan. Betul-betul kita kerjakan dengan keikhlasan, karena kita tidak dilihat oleh siapapun. Masalah sederhana tapi bisa mendulang pahala. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-11. Sumbernya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kita baca dulu hadisnya. Qala musannif rahimahullah wa Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw bawlin aw nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar aw nastanjiya bi raji'in aw azmin. Rawahu Muslim. Datang dari Salman radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, sungguh telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami, artinya sungguh kami telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw bawlin. Apa yang dilarang oleh Nabi di sini? Dilarangnya untuk menghadap kiblat pada saat ghaid atau baul. Ghaid itu buang air besar, baul buang air kecil, pipis. Berarti Rasulullah melarang kami menghadap kiblat pada saat qada hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ini yang pertama. Au nastanjiya bil yamin. Nabi juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Berarti beristinja kita tidak boleh dengan tangan kanan, karena Nabi melarangnya. Berarti gunakanlah tangan kiri. Banyak nanti yang akan mencoba untuk memberikan analisa-analisa. Ada yang datang dari ulama-ulama klasik dulu, ada yang datang dari pakar-pakar yang mutaakhirin. Karena yang kanan ini kan biasanya kita gunakan untuk berzikir. Kita kalau bertasbih, subhanallah, subhanallah, kita tidak menggunakan yang kiri. Kita gunakan adalah tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, karena itu istinja jangan pakai tangan, jangan pakai tangan kanan. Ini yang kedua. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Nabi juga melarang kami istinja itu jangan kurang dari 3 batu. Jadi kalau seandainya kita mau beristinja, jika ada air tentu kita pakai air. Tapi kalau seandainya tidak ada air, bisa diganti. Dulu salah satu dari gantinya adalah batu. Maka kalau seandainya menggunakan batu, berarti jangan kurang dari salasati ahjar, dari 3 batu. Kalau 2 berarti belum cukup. Au nastanjiya bi raji'in au azmin. Nabi juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan raji'in. Raji'in di sini bermakna ar-raus. Ar-raus itu kotoran hewan, kotoran yang mengeras. Umpamanya kotoran kambing atau kotoran unta yang kalau seandainya dia mengeras. Di sana kan panas itu bisa membuat kotoran menjadi keras. Ini kadang dalam manasik haji kadang dibimbing juga seperti itu. Kalau kita milih-milih batu untuk lontar jumrah, pastikan itu batu. Jangan-jangan kotoran unta yang mirip batu yang dia juga
juga keras. Jadi rajiin itu ar-raus itu kotoran yang memang sudah mengeras, au azmin atau tulang. Dalam hadis lain dikatakan kenapa Nabi melarang istinja dengan tulang? Karena tulang itu adalah ta'amu ikhwanikumul jin. Karena tulang itu adalah makanan dari saudara kalian dari golongan jin. Jadi makanan jin itu salah satunya adalah tulang. Jadi kalau makan ayam jangan makan semua tulang-tulang. Nanti kena marah sama jin. Karena makanan dia kita makan. Udah kasih pula ke dia. Buang saja, nanti akan dimakan oleh jin. Inilah hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dulu sudah kita jelaskan juga bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu rata-rata diterima oleh para ulama. Bukhari Muslim ketika mereka meriwayatkannya itu hadis yang rata-rata diterima sebagai sebuah hadis yang sahih. Kenapa demikian? Karena ketatnya dua ulama ini dalam memberikan syarat penerimaan sebuah hadis. Kalau sudah dia yang meriwayatkan, berarti sudah melewati syarat-syarat yang tadi itu. Jarang lagi diperselisihkan. Maka hadis ini salah satu dari hadis yang kedudukannya seperti itu karena perawinya adalah Muslim. Sumbernya sahabatnya adalah Salman Al-Farisi. Ada cerita menarik pada Salman Al-Farisi itu dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu ada satu riwayat. Sumbernya adalah Salman Al-Farisi. Diceritakan di situ bahwa Salman ini adalah orang yang pencari kebenaran. Dia berasal dari Persia. Kira-kiranya Iran sekarang lah. Dia di situ banyak orang Majusi. Orang Majusi itu biasanya penyembah api. Dan dia lari dari kaumnya, meninggalkan kaumnya karena dia tidak mau ikut-ikutan dalam menyembah api. Tapi dia tidak tahu kebenaran itu ada di mana. Selentingan sudah didengar bahwa akan ada nabi diutus. Akan ada nanti nabi yang diutus di Jazirah Arabia. Akhirnya dia pergi meninggalkan kaumnya, pergi ke Jazirah Arabia, dan sampai di Jazirah Arabia dia itu menjadi budak bagi seorang Yahudi. Tinggallah dia di situ. Nah, ketika dia mendengar ada seorang yang diutus dan dia tahu ciri-cirinya, karena ciri-ciri nabi baru yang diutus itu ada pada kitab Taurat, ada pada kitab Injil. Nah, di antara cirinya adalah tidak menerima zakat, tapi bisa memakan hadiah, dan di punggungnya ada tanda-tanda kenabian. Jadi ada khatam. Khatam itu tanda-tanda kenabian, daging sebesar telur puyuh di belakang, di antara dua pundak Nabi. Itulah sebagai tanda kenabian. Dia ingin buktikan itu. Dia mendengar inilah Nabi, tapi iya atau tidak? Dibawanya satu hidangan makanan, isinya adalah kurma. Diletakkannya di hadapan Nabi. Tapi Nabi nanya, ya Salman, ini apa? Nah, Salman bilang, ini adalah zakat ya Rasulullah, sedekah. Oh, kalau gitu irfa'ah, angkat ini. Karena saya tidak boleh untuk memakannya. Berarti dapat satu tanda. Besoknya dibawa lagi oleh Salman hidangan dan diletakkan di hadapan Nabi. Nabi nanya, ya Salman, mahala? Apa ini wahai Salman? Ketika itu Salman mengatakan, hadiyatun. Ini adalah hadiah untukmu. Ketika itu sahabat Rasul memanggil sahabat-sahabatnya. Absihu, halumu, ayo sini wahai sahabatku, kita dapat hadiah. Dua berarti.
betul nih kata Salman. Tinggal satu, Salman sengaja agak berbelok-belok, memutar-mutar biar kelihatan bagian belakang. Dan ternyata pada saat itu Salman benar-benar nampak oleh dia, melihat tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Ketika itu dia langsung Islam dan bersyahadat di hadapan Nabi. Nah, karena dia sudah Islam, Nabi ingin memerdekakan dia. Kalau orang dulu kalau memerdekakan kan harus cari dulu tuannya, beli seberapa harga yang dia tawarkan, atau ada janji, ada syarat. Kalau syarat itu terpenuhi maka dia dimerdekakan. Nabi nanya berapa yang harus dibayar, disebutkanlah harga beberapa dirham dan Nabi bisa membayarkannya biar Salman merdeka. Tapi ada satu syarat, dia mesti menanam kurma, karena tadi kan dia statusnya udah. Jadi dia harus menanam kurma. Kalau dalam penjelasan para ulama di riwayat itu dikatakan sejumlah 299 batang. Kira-kira kalau dibawa ke sawit berapa hektar? Dua? Ini yang cepat-cepat jawab, ini biasanya banyak sawitnya. Dia kan langsung 200 hektar. Nah, jadi kira-kira segitulah. Dan Nabi menyetujui. Oke, kalau gitu ditanamlah oleh Nabi yang 299, tapi Nabi menanam 298. Tidak ada satu ditanam oleh Umar. Jadi dilengkapkan, dicukupkan oleh Umar yang satu ini. Jadilah 299. Nabi kan orangnya selalu tidak pernah dia ingin melanggar janji. Seberapa yang dijanjikan segitulah yang ditanam. Selesailah penanaman 299. Berarti kan sudah berhak merdeka. Nah itu syaratnya. Tahun depan semua yang ditanam itu berbuah kecuali satu. Dan ini adalah mukjizat, karena kalau kurma kan kalau sekarang tanam kan tahun depan kan belum. Kan nunggu dulu agak berapa tahun. Tapi yang ditanam Nabi semua berbuah kecuali satu. Nabi nanya, "Maza sya'an?" Ini apa ini kok yang satu ini tidak berbuah? Lalu Umar ngomong, "Itu yang satu itu saya yang nanam." Ya Rasulullah. Berarti yang ditanam Umar tidak berbuah. Akhirnya dicabut sama Nabi, kemudian ditanam ulang, dan tahun berikutnya dia berbuah. Ini kisah Islamnya Salman, dan Salman dimerdekakan. Salman Al-Farisi. Dan Salman punya jasa besar, sahabat besar ketika terjadi perang Uhud, bukan perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang menggali parit. Apa strategi dalam menghadapi musuh agar tidak bisa masuk ke Madinah? Yang mengusulkan adalah Salman. Ya Rasulullah, kebiasaan kami di Persia sana, kami biasa menggali parit. Maka bagaimana kalau seandainya parit kita gali pada akses masuk menuju Madinah? Maka digalilah parit seukuran kuda tidak bisa melompat. Kalau parit 1 meter 2 meter kuda bisa melompat. Maka itu 9 meter. Dan panjangnya dalam catatan sejarah itu panjang tentu seukuran batas, tidak bisa masuk lagi. Dalamnya itu kurang sedikit dari 5 meter. Jadi 9 lebarnya, ke bawahnya hampir 5 meter. Kalau 9 meter itu kan sudah tidak bisa sudah. Dan itu adalah usulan dari Salman Al-Farisi.
hadis. Beliaulah yang merupakan sumber dari hadis kita pada malam hari ini, di mana Salman mengatakan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk disebutkanlah beberapa hal. Yang pertama yang dilarang di sini adalah agar kami tidak menghadap ke kiblat pada saat buang air besar maupun buang air kecil. Sekarang persoalannya, ketika ada larangan dari Nabi, apakah larangan di sini hukumnya bersifat haram atau bersifat makruh atau mubah-mubah saja? Haram itu hanya semacam anjuran untuk ditinggalkan, tapi tidak sampai ke tingkat haram. Disinilah para ulama memberikan penjelasan. Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti itu? Karena ditemukan dalam satu riwayat yang lain. Ditemukan dalam satu riwayat yang berbeda, seperti riwayat yang datang dari Abu Ayyub atau riwayat yang datang dari sahabat yang lain, di mana dikatakan bahwa ada yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia qada hajat, tapi dia qada hajatnya menghadap ke kiblat. Seperti dari satu riwayat, kalau nggak salah Ibnu Abbas, beliau pergi ke rumahnya istri Nabi Maimunah, dan Ibnu Abbas ketika itu naik ke tingkat 2 dan terpandang dari situ ke arah tempat di mana qada hajat, berarti tertutup, cuma bagian atas tidak. Dan dikatakan di situ kalau dia terpandang kepada Nabi yang mengarah ke kiblat. Nah, disinilah muncul persoalan ini. Andai kan tidak ada riwayat yang mengatakan itu, mungkin para ulama tidak akan mempersoalkan. Nah, di sini dikatakan apakah haram, apakah makruh, apakah mubah? Di sini ada 5 pendapat para ulama. 5 pendapat para ulama tentang hukum. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pandangan. Hal hadza nahyu lit-tahrim aw la? Apakah nahi di sini, larangan di sini itu menunjukkan haram atau tidak? Ala khamsati aqwal. Ada 5 pandangan. Al-awwal, yang pertama, annahu lit-tanzih. Larangan yang ada di hadis ini itu untuk menunjukkan makruh tanzih. Makruh berarti bukan haram. Bila farqin bainal qada'i wal umrah, tanpa membedakan, pokoknya makruh saja, tidak sampai ke haram. Apakah itu tempat yang terbuka atau tempat yang tertutup? Al-fadha berarti tempat terbuka. Kan beberapa hadis yang sebelumnya kan kita bahas, nada bunyinya kan seperti itu. Nabi atau Anas bin Malik membawakan air untuk Nabi, lalu Nabi pergi ke tempat yang agak menjauh, dan itu fadha. Al-umrah itu bangunan, berarti tanpa membedakan bangunan atau tempat yang terbuka. Karena berdasarkan kepada hadis yang datang dari Ibnu Umar. Ibnu Umar, annahu ra'a an-nabiyya yaqdi hajatahu mustaqbilan li Baitul Maqdis mustadbiran lil Ka'bah. Ibnu Umar melihat Nabi qada hajat itu menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Padahal dalam larangan tadi kan jangan menghadap, jangan membelakangi. Nah, itu yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, annahu muharram. Yang kedua itu mengatakan sesungguhnya hukumnya adalah haram fihima, pada keduanya. Ini keduanya ini yang mana ini? Air besar atau air kecil? Jadi dua-duanya haram. Atau al-fadha
wal umrah, baik tempat terbuka atau pada tempat yang tertutup. Apa alasannya? Li zahiri ahaditsun nahi, karena secara zahir larangan-larangan itu memang dipahami sebagai hukum yang menunjukkan haram. Adapun yang di situ mengatakan ada karinah untuk menunjukkan makruh, itu dibawa ketika dalam kondisi uzur. Kalau ada uzur tidak bisa menghindar, berarti makruh. Tapi hukum asalnya haram. Berarti sebaiknya jangan dilakukan. Yang ketiga, annahu mubah fihima. Kelompok yang ketiga mengatakan hukumnya hanyalah mubah pada keduanya. Dia berkata, ahaditsun nahi mansukha bi ahaditsil ibahah. Jadi alasan yang mengatakan mubah ini, hadis yang melarang itu sudah dinasakh. Dinasakh itu artinya dihapuskan. Karena belakangan muncul hadis yang membolehkan bahwa Nabi menghadap Baitul Maqdis, membelakangi kiblat tadi itu datangnya belakangan. Berarti yang belakangan hukumnya lebih dikedepankan. Dianggap oleh yang ketiga itu adalah sebagai hadis yang mansukh. Ar-rabi', yang keempat, yahrumu fis sahara dunal umrah. Haram menghadap kiblat jika di tanah lapang, tapi tidak haram jika pada bangunan tempat yang tertutup. Jadi kita punya rumah, dalamnya ada toilet, itu umrah namanya. Tapi kalau di tanah lapang berarti fadha. Yang kelompok yang keempat, diharamkan menghadap kiblat jika di tanah lapang, berarti tidak ada penghalang. Sedangkan kalau seandainya tertutup oleh bangunan, maka di situ tidak mengapa. Lianna ahaditsal ibahah waradat fil umrah. Karena hadis-hadis yang membolehkan tadi itu hadis-hadis yang kondisi Nabi ketika itu berada dalam bangunan. Berarti adalah sesuatu yang tidak mengapa karena dia dalam bangunan. Sementara hadis-hadis nahi itu secara umum, bahkan kebanyakannya ada pada al-fadha. Ini alasan yang kedua. Sedangkan yang kelima itu mengatakan dia membedakan antara al-farqu bainal istiqbal. Dia membedakan antara menghadapnya itu. Fayahrumu fihima wa yajuzul istidbar fihima. Artinya untuk menghadap itu dilarang. Untuk membelakangi itu boleh. jadi beda-bedakannya. Tapi Imam San'ani mengatakan jadi yang kelima ini termasuk yang tertolak. Imam San'ani mengatakan pendapat yang keempat huwal aqrab atau huwal aslah. Itulah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Karena kalau kita tengok seperti Ibnu Umar atau Ibnu Abbas di rumahnya Maimunah, itu melihat Nabi menghadap kiblat tapi dalam rumah. Ibnu Umar melihat tapi juga dalam bangunan. Nah berarti kalau sudah ada batas sehingga kita tidak lagi berada pada tempat terbuka, maka tidak mengapa.
Sementara kalau berada pada tempat yang terbuka, memang itu hukumnya adalah haram. Di sini juga diberikan sekilas alasannya oleh para ulama yang mengatakan bahwa kalau pada tempat yang terbuka, seandainya kita menghadap ke sana, mungkin tidak jauh dari situ ada orang yang sholat, atau ada malaikat, atau ada jin, bahkan dikatakan seperti itu. Maka disitulah munculnya larangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diperselisihkan di sini tentang yang lima pandangan tadi itu untuk menghadap ke kiblatnya. Adapun masalah yang berikutnya itu tidak dijelaskan di sini perbedaan pendapatnya para ulama bahwa au nastanji bil yamin, jangan beristinja dengan tangan kanan. Di sini tidak dijelaskan. Tidak masuk yang lima pendapat tadi hanya untuk istiqbal al-qiblah. Berarti yang ini hukumnya adalah haram. Kecuali nanti gimana kalau orang tidak ada tangan kirinya, atau tangan kirinya potong, putus, ya ada hanya tangan kanan. Ya kalau sudah seperti itu, tentu di situ akan ada hukum keringanan, karena tidak mungkin kita membebani seseorang menggunakan tangan kiri sementara dia tidak punya tangan kiri, atau sakit, tidak bisa bergerak, atau diikat dan lain sebagainya, sehingga dia hanya bisa menggunakan tangan kiri. Kalau sudah seperti itu, tentu saja sekali lagi akan ada hukum-hukum keringanan. Itu merupakan salah satu dari bentuk rahmat atau kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang pertama yang kita baca pada malam hari ini. Kita ikutkan pada hadis yang berikutnya. Ini adalah penguat, tidak hanya menghadap tapi membelakangi. Datang dari Abu Ayyub, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, wala tastaqbilul qiblata wala tastaqbiruha biqa'idin aw qawlin walakin syarriku aw gharribu. Dari Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridainya, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Jadi langsung ada dua larangan. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Bighaitin aw baulin, pada saat kalian buang air besar atau saat kalian buang air kecil. Walakin syarriku aw gharribu, tapi arahkanlah ke timur atau arahkanlah ke barat. Arahkan ke timur atau arahkan ke barat. Hadis ini sejalan dengan yang sebelumnya, tapi pada satu persoalan, pada soal menghadap kiblat. Datang dari Abu Ayyub al-Ansari, itu juga merupakan salah seorang dari sahabat mulia, sahabat yang ikut berjuang bersama Nabi, sama dalam kasus atau cerita perang Khandaq tadi itu. Saat mereka menggali parit itu, kan usulan Salman tadi, Nabi pun ikut menggali, tapi makanan kurang, jadi semua kelaparan. Batu-batu besar yang diangkat, pokoknya digalilah parit itu. Rasul termasuk mengangkat dan nampak oleh Abu Ayyub Rasul kelaparan. Kasihan saya tengok Nabi lapar, tapi dia tidak sedang mikirkan dia pun lapar juga. Sahabat yang lain lapar juga semuanya. Cuma yang dia pikirkan adalah Nabi. Pulang dia ke rumah, tanya ada yang bisa dimakan. Rupanya ada sepotong roti. Abu Ayyub ingin memberikan sepotong roti ini untuk Nabi. Dibisikkan oleh Abu Ayyub kepada Rasul, ya Rasulullah,
di rumah ada sepotong roti untukmu, ayo makan. Mendengarkan itu, Rasul bilang, wahai sahabat-sahabatku, di rumah Abu Ayyub ada roti. Kira-kira gimana perasaan kalau pas kita kan, alamak katanya kan, roti cuma sepotong. Rasul manggil sahabat, tapi ya Abu Ayyub pasrah saja. Apapun yang terjadi itu urusan Nabi. Pulang ke rumah nemuin istrinya, Nabi bawa sahabat katanya. Datang sahabat banyak-banyak, dan Rasul tahu kalau roti itu hanya sedikit. Diaturlah masuk satu-satu, bukan satu-satu, kalau nggak salah 10 atau berapa, 10 keluar, 10 keluar. Semua mereka memakan roti, dan roti masih tersisa sampai untuk Nabi, sampai untuk Nabi dan keluarganya. Itu salah satu dari mukjizat. Mukjizat seperti itu hanya ada pada Nabi, karena kehendak Allah untuk membuktikan kenabiannya. Sama dengan satu ketika mereka hanya punya air satu ember, sementara sahabat semua ingin berwudu. Nabi menyuruh mereka satu persatu berwudu, dan Nabi meletakkan tangannya di dalam ember itu. Semua mereka selesai berwudu, sementara air masih ada. Samalah dengan sepotong roti. Itu kisah sepotong roti yang membuat dakdikduk Abu Ayyub, tapi pada akhirnya mereka mengakui, semakin yakin dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pula lah yang menjadi sumber hadis kita pada malam hari ini, di mana Abu Ayyub mengatakan bahwa Nabi pernah berkata, memerintahkan masuk ke gunung. Baik, kita jawab dulu surah insyaallah.
حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita ke hadis kita, datang dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan ini adalah penggalan dari hadis yang ada pangkalnya. Cuma di sini tidak disebutkan karena biasanya Ibnu Hajar ke dalam kitabnya ini Bulughul Maram, beliau kalau ingin mengambil hadis itu kadang yang diambilnya adalah kalimat yang nyambung dengan atau bisa juga dikarenakan oleh ini dapat dipahami pada pangkalnya itu, sehingga yang perlu adalah yang bagian ujungnya, dan yang perlu itulah yang dibuatnya. Maka di sini dikatakan bahwa sesungguhnya hadis ini ada awalnya yang tidak tersebutkan di sini. Seperti kata Nabi, "Idza ataitum al-ghaita." Lalu ada juga lagi ujungnya nanti, faqadim nasyam fawajadna marahid. Tapi pada nomor ini, hadis nomor ini itu tidak disebutkan. Maka yang penting untuk kita pahami di sini adalah larangan Nabi untuk menghadap dan membelakangi. La tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Baik saat buang air besar maupun saat buang air kecil. Walakin, tetapi syarriqu au gharribu. Arahkanlah ke timur, arahkanlah atau arahkan ke barat. Ini perlu dipahami hadis ini secara baik. Kenapa Nabi mengatakan arahkanlah ke timur atau arahkanlah ke barat? Nabi sedang mengkhitab umat Islam yang ada di kota Madinah, di mana kiblatnya orang Madinah tidak ke barat dan tidak ke timur. Coba hadis ini kira-kira kalau kita terapkan,
Janganlah kalian menghadap kiblat, jangan membelakangi. Tapi arahkanlah ke timur atau ke barat. Kiblat kita arahnya kemana? Kan arahnya menuju barat. Nah sekarang Nabi bilang biar tidak menghadap maka arah kalau ke barat. Justru barat itulah arah kiblat kita. Ini salah satu dari contoh hadis yang dalam memahami hadis itu dipengaruhi oleh tempat. Maka banyak penjelasan para ulama asaru az-zamani wal makan fi fahmi al-hadis an-nabawi. Pengaruh waktu dan tempat dalam memahami hadis Nabi. Ada dimensi tempatnya. Karena kalau diberlakukan secara umum banyak nanti yang tidak bisa menerapkan sebab bertentangan dengan awal. Di awal katakan jangan menghadap, biar tak menghadap arahkanlah ke barat. Tapi ketika orang tinggal di satu wilayah di mana arah kiblatnya adalah ke arah barat, berarti hadis ini jangan dipahami atau diterapkan secara lantar, secara harfiah. Begitu juga nanti dengan zaman ada pengaruh masa yang kadang-kadang bisa membuat pemahaman sebuah hadis, masa dan tempat itu sama saja. Ada hal-hal yang diucapkan oleh Nabi yang ternyata pada masa sekarang itu akan sangat sulit untuk kita amalkan. Kalau mau amalkan ya kalau seperti makan ini tempat ini memang tidak akan mungkin untuk diamalkan karena itulah arah kiblat. Tapi kalau zaman banyak hal-hal yang sekarang ini ya kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah karena kondisi tidak memungkinkan kita untuk mengamalkan. Contoh, salah satu contoh, kalau seandainya ada tamu orang yang tak dikenal lalu ingin nginap di rumah kita, dia punya hak 3 hari. Bisa amalkan sekarang ya? Orang tak kita kenal mau nginap di rumah kita. Tapi ada anjuran Nabi, dia punya hak 3 hari. Jadi kalau musafir, kalau dulu orang ngomong seperti itu kan orangnya amanah. Kemalaman ketemu sebuah rumah, mampir situ, disediakan makan, sediakan minum, dia punya hak 3 hari. Sekarang jangankan yang tidak dikenal, yang kenal aja bisa bermasalah, apalagi kalau tidak dikenal. Nah, tapi kalau udah seperti ini, kalau mencoba amalkan, tidak ada masalah juga sebenarnya, coba aja gitu kan, bertawakal kepada Allah dalam mengamalkan. Tetapi mungkin agak sulit. Kalau yang seperti makan ini tempat ini memang sama sekali tidak mungkin diamalkan. Karena kita justru menghadap ke barat itulah arah kiblat kita. Berarti hadis ini berlaku untuk mereka yang arah kiblatnya ke utara atau selatan. Barulah dapat diberlakukan hadis ini. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin kita cukupkan hadis-hadis ini. Jika ada pertanyaan, kita akan lengkapkan pertemuan kita dengan tanya jawab. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, saya tambah 1 hadis. Apakah dalam kondisi tertentu daun dan kertas itu ada itu dalam kajian fikih? Salah satu dari yang materi benda yang bisa digunakan untuk taharah kan ada air, nanti ada batu, lalu ada warakah itu artinya bisa daun bisa kertas. Kalau di kita barangkali tisu, dan itu bisa
Jadi ada air, ada batu, ada kertas, ada tanah. Kalau tanah itu kan untuk debu, itu untuk bertayamum. Itu materi benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Maka salah satunya ada pada kertas. Yang kalau kita sekarang mungkin ya tisu itu. Bahkan ada pula di antara orang yang lebih memilih tisu daripada air. Dulu kan sudah kita berikan penjelasan. Itu kalau di barat itu malah tisu yang mereka pakai. Air kadang dikebelakangkan. Di bandara-bandara kalau kita mampir, kadang yang ada tisu. Air itu hanya untuk yang bagian dalam itu aja, dipencet-pencetkan. Sementara yang sisanya menggunakan tisu. Tetapi kalau seandainya kita boleh memilih air antara air dan batu, air akan lebih sempurna. Kalau ada menggabung, itu lebih sempurna lagi. Diawali dulu dengan tisu, setelahnya baru dengan air. Dan itu insya Allah bisa kita gunakan dalam bersuci atau dalam beristinja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Soal batu dan tidak di air kita. Kalau seandainya bisa digunakan tiga sisi. Kalau besar, boleh loh. Artinya dia kalau batu istinja itu tentu bukan yang besar. Kalau besar itu akan sulit. Karena di sini untuk istinja itu bisa untuk istinja pada buang air besar, bisa istinja pada buang air kecil. Dan kalau batunya besar tentu agak sulit. Apalagi untuk membersihkan pada bagian dalam. Namun, andaikan memang itu dipakai dan kita bisa menghindarkan diri kita untuk tidak yang kena najis tadi tidak tersentuh ke badan kita. Apalagi kita tidak tahu kan dia berada di belakang. Nah, kalau saya akan terjadi keraguan seperti itu, lebih baik untuk tidak. Tapi kalau memang itu bisa kita jaga, karena ini posisinya masih bersih, wallahu alam, secara zahir bisa saja karena ukurannya juga satu itu kan bisa ukuran 3. Orang sekarang kan sebenarnya satu tapi itu sama dengan 2. Itu ketupat sate itu dipotongnya rupanya dianggap 2 padahal 1. Itulah yang sekarang. Maka kalau memang bisa menjaga itu ya wallahu a'lam, bisa saja karena berarti sudah 3 kali kan. Itu kan tujuannya agar tiga kali, karena dalam beristinja memang 3 kali itulah yang dihukumkan sebagai maksimal bersih. Dan itu membuat kita yakin. Dan kalau kita sudah yakin bahwa kita dalam keadaan bersih, itulah yang membuat kita nyaman di dalam beribadah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak? Saya kira kalau tidak ada cukup ya untuk menambah satu hadis mungkin juga tidak memungkinkan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita tambah hadisnya. Ada doa apa yang harus kita ucapkan setelah keluar atau selesai dari qada hajat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang bisa membuat kita menjadi lebih taat, lebih berilmu. Semoga Allah
membimbing kita untuk istiqamah berada di atas ilmu itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.